Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Gempita Nusa Taruna dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam acara Gempita Nusa Taruna bersama narasumber-narasumber inspiratif yang akan berbagi kisah dan pengalaman perjalanan hidup mereka untuk kita ambil pelajaran sebagai penambah semangat dan motivasi dalam meniti perjalanan hidup kita. Dan Gempita Nusa Taruna hari ini mengangkat tema hobiku, prestasiku. Dan tentunya hobi ini bukan sekedar hobi yang dijalani dengan ketekunan, dengan semangat dan keseriusan ternyata dapat berperan penting dalam perjalanan hidup seseorang. Dan di studio sudah hadir narasumber spesial kita. Beliau adalah seorang mahasiswa di Universitas 11 Maret atau UNS yang saat ini memiliki hobi dalam menggambar begitu, dan ternyata hobi-hobi yang disukainya dalam menggambar ini dapat mendatangkan prestasi, dapat mendatangkan peran yang membanggakan dalam secuil perjalanan hidupnya. Dan di studio ini adalah beliau Mas Yahya Faiz. Ya. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Kabar sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini lancar ya? Alhamdulillah lancar. Tadi kebetulan dari Semarang. Oh, dari Semarang. Kalau alamat aslinya? Alamat asli di Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Semarang. Kemudian kan ini Mas Yahya kuliah di UNS ya, di Surakarta. Di Surakarta. Berarti menetapnya di mana ini? Ngekos atau bagaimana? Untuk saat ini saya menetap di Asrama Putra, di Asrama Putra SMA MTA Surakarta. Di sana sembari sebagai pembina atau pengabdian, membantu pembina yang ada di sana. Oh, Masya Allah. Mendampingi adik-adik SMA. Oh, Masya Allah. Berarti dulu juga alumni ya di SMA MTA Surakarta? Alhamdulillah juga alumni SMA MTA Surakarta angkatan 2023, lulusan 2023. Baik. Kalau sekarang sebagai mahasiswa ini sekarang semester berapa? Sekarang semester 5, Mas. Semester 5 pertengahan. Oh, iya. Kesibukannya apa kalau di semester 5 ini biasanya? Untuk kesibukan di prodi saya sendiri itu kan saya kan dari prodi D3 ya, Mas, D3. Jadi untuk kurikulum di D3 Desain Komunikasi Desain Visual. Komunikasi D3, DKV ya. Dan secara kurikulum memang kami di D3 ini untuk perkuliahan itu hanya sampai dari semester 1 sampai semester 4. Jadi 3 tahun, 2 tahunnya perkuliahan di dalam kampus, kemudian di semester 5 dan semester 6 ini adalah kegiatannya yaitu magang di luar kampus. Dan untuk saat ini karena saya sedang berada di semester 5, jadi untuk perkuliahan saya magang di mitra industri gitu, Mas. Oh iya. Selama jadi 1 semester. Selama 2 tahun atau 4 semester sebelumnya itu memang belajar secara materi, kemudian di 2 semester selanjutnya itu mempraktekkan begitu lah ya, apa yang materi-materi yang telah didapat dari di meja perkuliahan begitu ya. Yeah. Baik, pemirsa dan sobat Gempita Nusa Taruna, tentunya nanti akan kita simak bersama ya, akan kita ulik bagaimana perjalanan Mas Yahya ini dalam menekuni hobinya. Pada kesempatan ini yaitu hobi Mas Yahya itu menggambar. Nah, jadi terkadang orang akan melihat ataupun menganggap sepele ya, orang kok senengannya menggambar begitu. Ternyata menggambar kalau memang itu menjadi kesukaan dan kemudian ditekuni dengan baik, ternyata dapat mendatangkan prestasi juga. Baik, Mas Yahya ini boleh bisa diceritakan sedikit awal-awal ketertarikan Mas Yahya untuk menggambar ini sejak kapan?
Kalau tepatnya saya lupa ya Mas, tidak ingat secara pasti, namun yang pasti memang sejak saya balita Mas, mungkin jadi masih umur 2 sampai 3 tahun itu saya sudah suka punya kecenderungan untuk coret-coret. Oh iya, Coret-coret dulu baik. di buku-buku pengajian ibu saya. Kalau saya itu saya coret-coret Mas. Terus selain itu juga di tanah, di tembok itu menjadi media berekspresi saya. Iya, betul. Saya. Jadi memang ini ya, dari kecil memang sudah ada kecenderungan dan mungkin ada ketertarikan ya tentang bagaimana mengekspresikan diri dalam lukisan, dalam coretan, begitu. Untuk visual tadi. Iya. Kalau untuk ini Mas, bagaimana cara mengembangkan, kan setelah tahu bahwa oh aku ada ketertarikan ini, senang dengan menggambar, kemudian bagaimana mengembangkan itu, apa motivasinya mungkin? Sebenarnya kalau saya sendiri pengembangannya juga tadi berangkat ke awal karena saya sudah memiliki ketarikan dalam bidang tersebut. Jadi untuk perkembangan sebenarnya mungkin saya cukup mengikuti arus yang ada saja Mas. Saya berkembang mulai dari menggambar, mungkin awalnya kan coret-coret dulu Mas, kemudian saya punya referensi, melihat referensi dari apa yang saya lihat sehari-hari, kemudian di situ saya proses berekspresi saya bisa berkembang di situ, berkembang dan akhirnya alhamdulillah sekarang ini bisa kuliah di jurusan DKV seperti itu. Baik, alhamdulillah. Kalau untuk menggambar sendiri ini tentunya ada teknik-teknik, ya, ada beberapa teknik. Ada ya Mas. Oh ya, apa saja teknik apa saja yang mungkin saat ini Mas Yahya sudah kuasai? Kalau teknik sebenarnya secara umum ada tekniknya media sih, medianya ada manual, tradisional dan digital. Oh iya. Dan kalau saya sendiri kecenderungannya lebih sukanya ke manual sih Mas, jadi di kertas dan manual itu ya berarti masih ada media kertasnya ya atau kanvas begitu ya. Kalau untuk media digital sendiri ini juga apakah walaupun tadi lebih cenderung ke manual, tapi kan pernah juga mencoba untuk terjun ke menggambar di digital begitu? Saya mulai mengenal menggambar secara digital itu sejak pandemi Mas. Jadi pandemi itu sebenarnya membuka pintu baru bagi saya untuk berkarya, untuk berkembang mengembangkan karya dalam media digital itu sendiri. Sebenarnya dalam pandemi itu sendiri saya mulai membuat akun Mas, membuat akun Instagram yang isinya karya-karya seperti yang ditampilkan tersebut. Iya. Dan ya di situ saya mulai mengembang, mulai mengenal media digital dan hari ini alhamdulillah dapat kuliah di desain media di DKV yang akhirnya ya juga melejitkan atau mewadahi minat saya dan passion saya dalam dunia ilustrasi atau dunia visual ini. Oke. Kalau selama ini setelah ini ya, setelah memasuki dunia perkuliahan ini kan lebih sering membuat karya melalui media manual, kertas atau kanvas, atau lebih ke digital? Setelah pandemi tadi Mas, saya mungkin lebih sering ke digital. Lebih ke digital. Di perkuliahan juga ya? Di perkuliahan, karena memang SMA itu kan saya di pondok Mas. Di SMA MTA dan di asrama, jadi memang di situ saya ada keterbatasan ya? Punya keterbatasan di situ, dan akhirnya saya setelah lulus diterima di perkuliahan. Dan akhirnya di situ ya mau tidak mau memang targetnya secara apa yang diajarkan itu kan lebih mengarah ke digital Mas, untuk mengikuti perkembangan zaman ini tadi. Iya. Jadi memang dulu memang karena masih asrama dan tentunya ada keterbatasan ya untuk bagi santri-santri itu memegang ataupun menggunakan alat-alat elektronik begitu. Jadi pas semasa SMA memang karyanya lebih ke manual lewat kertas. Kemudian setelah lulus dan masuk kuliah baru terjun dan masuk ke menggambar di platform digital begitu. Kemudian ini Mas Yahya, setelah Mas Yahya mulai tertarik ini ya, kemudian mulai menonjolkan bahwa ada bakat dan hobi dalam menggambar ini, bagaimana respon dari orang-orang sekitar, baik orang tua ataupun teman-teman dekat Mas Yahya?
Dari orang tua saya sendiri alhamdulillah sangat suportif Mas. Oh. Sangat suportif bahkan sejak saya masih kecil. Dan salah satu yang beberapa kali diceritakan oleh orang tua saya itu, saya saat kecil mungkin dalam tanda kutip memaksa orang tua saya untuk menggambarkan apa yang saya inginkan gitu. Kalau enggak saya nangis dulu. Jadi di situ mungkin juga menjadi sebuah pendorong dan motivasi bagi saya untuk terus mengembangkan diri dalam hal berkarya ini. Dan untuk sampai saat ini alhamdulillah tetap suportif, dan orang sekitar saya juga saya dikelilingi orang-orang yang sejalan dengan itu dan punya banyak kenalan yang mempunyai hobi yang sama gitu Mas. Oh baik, jadi ternyata orang tua dari Mas Yahya sendiri ya alhamdulillahnya mendukung ya untuk Mas Yahya terjun untuk lebih mendalami ya untuk bakatnya dalam menggambar, dan kemudian juga didukung dengan diizinkannya masuk ke perkuliahan di program studi DKV itu tadi ya, desain visual tadi. Baik, kemudian tentunya kan ini Mas Yahya, dalam menggambar itu kan kita sebelumnya kita butuh ide, butuh inspirasi ini. Ya, kita mau menggambar apa sih? Kita akan menorehkan tinta kita dalam bentuk seperti apa begitu. Untuk mendapatkan ide itu sendiri, Mas. Itu dapat dari mana atau kita mencarinya seperti apa? Kalau dari sudut pandang saya, ide itu kan adalah hasil dari proses berimajinasi ya Mas. Iya, dan imajinasi itu bisa ada ketika kita dan imajinasi itu tergantung dari referensi yang kita punya. Jadi memang ketika kita ingin memperbanyak ide itu ya kita secara tadi seharusnya kita mau banyak referensi dari melihat karya-karya orang, melihat lingkungan sekitar dan sebagainya, seperti itu mungkin Mas. Baik, berarti memang lebih ke bagaimana kita melihat lingkungan sekitar gitu. Yeah. Jadi ide itu datang dari bukan dari dalam tapi dari luar begitu ya, lebih banyak seperti itu ya. Kemudian kita melihat sesuatu, kemudian itu muncul di imajinasi kita, dan itulah yang kemudian memunculkan, oh saya ingin menggambar seperti ini. Ya, begitu. Lebih seperti itu Mas. Ya. Kemudian kalau ini Mas, misal nih kalau suatu keadaan, pernah nggak kalau misal ingin menggambar tapi kemudian kita kehabisan ide gitu, pernah? Dan gimana itu cara menghadapi seperti itu? Sering ya Mas. Jadi memang bagi kami yang bergerak atau berkecimpung di industri kreatif ini, mungkin salah satu tantangan yang terbesar itu adalah tentang mencari ide, konsep ide dan pengembangannya. Itu. Jadi mungkin waktu yang banyak dalam proses berkarya, lebih banyak kehabiskan itu adalah proses mencari idenya Mas. Mencari ide harus dikembangkan seperti itu. Dan ketika kehabisan ide, di situ kuncinya sebenarnya sederhana Mas. Kita terus mencari. Jadi misalnya biasanya kan saya mengikuti lomba atau ada sebuah proyek untuk membuat karya dengan tema A. Nah, karya ini kemudian kami awalnya mencari konsep utama, dan itu tidak bisa kita langsung temukan dalam celing langsung ada, itu nggak bisa. Jadi itu perlu proses berpikir, proses berimajinasi yang cukup panjang, dan akhirnya nanti akan di situ muncul sedikit demi sedikit. Awalnya biasanya konsep utama dulu, kemudian kita kembangkan lagi, berkembang Mas idenya, detail-detailnya seperti apa, seperti itu. Baik, jadi memang kita menentukan dulu ya kita akan menggambar apa, kemudian kita baru mencari referensi begitu ya, mungkin yang bisa memberi masukan untuk ide-ide gambaran kita begitu. Dan ini Mas Yahya, selama ini ada nggak karya yang dihasilkan Mas Yahya itu yang mungkin paling berkesan dan dibalik itu memiliki cerita tersendiri begitu? Ada Mas, mungkin ada satu karya yang belum lama ini kami buat. Sebenarnya ini adalah karya kelompok Mas, karya kelompok yang kami tujukan untuk lomba di tingkat nasional. Untuk karyanya adalah
Oh, ini ada karyanya. Ini sebenarnya kami menyoroti tentang kurang ketidakpedulian keluarga terhadap pola literasi anak. Jadi anak hari ini kan itu kan banyak sekali literasinya menurun ya. Literasi menurun dan diarahkan kepada literasi yang kurang bermanfaat, Mas. Literasi terhadap konten-konten yang tidak edukatif, konten-konten yang merusak otak dan sebagainya. Dan itu yang kami soroti dengan pendekatan visual yang menurut kami sudah kami usahakan sebaik mungkin di sini. Baik, jadi itu karya kelompok ya, tapi menjadi salah satu karya yang mungkin berkesan karena di dalamnya terdapat makna untuk bagaimana menyadarkan terutama orang tua ya, dan juga kaum muda bagaimana bahwa literasi itu sangat penting ya untuk memasok ilmu yang ada dalam diri kita begitu. Pengembangan diri juga. Baik, tadi sampaikan ya Mas, bahwa Mas Yahya ini lebih kecenderungan untuk menggambar manual daripada digital begitu ya. Ada alasannya enggak atau perbedaan lah antara menggambar manual dan menggambar digital, dan mungkin alasan itu yang membuat Mas Yahya lebih condong ke manual begitu? Yang pertama jelas karena keterbiasaan atau mungkin bisa dikatakan jam terbang seperti itu. Saya menggambar manual kan sudah sejak tadi balita ya Mas, balita, dan sudah dikembangkan sampai umur saya saat ini. Jadi mungkin kurang lebih 18 tahun saya sudah menggambar manual itu. Dan untuk menggambar digital sendiri saya baru mulai sejak pandemi. Jadi sampai saat ini mungkin kurang lebih baru sekitar 6 tahun ya. Di situ merupakan masa yang cukup singkat untuk pengembangan dalam proses berkarya atau proses kita mengembangkan diri dalam sebuah bidang tertentu gitu Mas. Yang pertama itu jelas karena waktu ya, jam terbang itu tadi ya, lebih banyak terjun di manualnya ya, menggambar manual. Betul. Baik, kemudian ini Mas, kalau di menggambar di digital ya ini tentunya itu mungkin ada software ya yang sering Mas Yahya gunakan apa? Untuk software yang menjadi andalan saya saat ini, karena media yang saya punya baru ini ya Mas, ini HP tempur ini ya. Masya Allah. Sudah sering membawa saya sampai ke beberapa daerah juga. Saya menggunakan software Ibis Paint. Itu sebenarnya bukan software dengan standar industri. Itu sebenarnya software untuk belajar sebenarnya dan pengembangan hobi. Namun sebenarnya ketika kita sadar dan bisa menggunakan untuk hal yang positif, sebenarnya banyak manfaat dan kita di situ bisa mengembangkan diri juga Mas. Dan bisa berkarya di situ. Oke, baik nih. Kemudian untuk ini Mas, untuk menggambar dari tahap awal lah, dari tahap mencari ide, menentukan ide, kemudian apa yang akan digambar. Ini kan sebagian orang juga tentu membutuhkan waktu yang banyak. Kalau dari Mas Yahya sendiri, rata-rata untuk membuat satu proyek atau satu karya ini berapa lama, butuh waktu berapa lama? Yang pertama jelas waktu terbanyak untuk mencari ide, membuat konsep itu biasanya. Tahap pertama ya itu pasti ya, dan butuh waktu yang cukup lama. Butuh waktu sekitar mungkin antara 2 hari sampai 7 hari Mas, atau mungkin bisa lebih. Itu mulai dari mencari ide pokok, gagasan atau konsep pokoknya, kerangka berkarya, kerangka karyanya seperti apa. Kemudian setelah itu ada yang namanya tahap pengembangan ide, dan akhirnya setelah itu kita eksekusi visual yang mungkin itu membutuhkan sekitar 1-2 hari malahan Mas. Jadi lebih singkat daripada membuat tahapan pencarian konsep tadi. Jadi memang karena ide ini memang yang menjadi rencana untuk mematangkan bagaimana nanti karya ini akan dihasilkan gitu. Makanya membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan sampai bisa berhari-hari begitu ya. Baik.
Dan pemirsa MTA TV dan juga Sobat Gempita Nusa Taruna dimanapun Anda berada, itu tadi ya beberapa sedikit ya kisah di awal bagaimana Mas Yahya ini terjun untuk menekuni hobinya dalam menggambar. Dan nanti tentunya akan kita ulik lebih dalam bagaimana Mas Yahya ini mendapatkan prestasi ya, mendapatkan prestasi dari menggambarnya, dari hobinya. Jadi hobi yang Mas Yahya jalani ini tentunya memiliki peran penting dan ada sebuah makna di secuil perjalanan hidupnya Mas Yahya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Sobat Muda Gempita Nusa Taruna dan pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada, terima kasih tetap bersama kami di acara Gempita Nusa Taruna. Tentunya masih bersama narasumber spesial kita yaitu Mas Yahya Faiz, yang mana beliau menceritakan bagaimana perjalanan dalam menekuni hobinya dalam menggambar. Dan tentunya sesuai tema ya, Gempita Nusa Taruna hari ini mengangkat tema hobiku prestasiku, begitu. Dan kita nanti akan simak bersama juga, melanjutkan di perbincangan di awal bagaimana nanti hobi dari Mas Yahya ini dalam menggambar ini mendatangkan beberapa prestasi yang cukup membanggakan. Baik Mas Yahya, mengenai prestasi ini dari menggambar dalam perjalanan Mas Yahya saat ini ya, sampai hari ini, prestasi yang sudah diraih cukup banyak ya Mas? Lomba-lomba yang sering diikuti begitu. Kalau saya sudah ikut mungkin puluhan ya Mas, sampai saat ini. Untuk yang dimenangkan mungkin sekitar 7 atau 8 di jenjang perkuliahan ini Mas. Jadi memang ya kontestasi yang diikuti, terutama lomba dalam menggambar ini cukup banyak, dan tadi juga menjuarai juga sudah cukup banyak juga ya, sekitar 7 kejuaraan. Dan mungkin ini Mas, ada nggak prestasi yang dari diri Mas Yahya sendiri ini merupakan suatu perolehan yang cukup membanggakan gitu dari dalam diri Mas Yahya? Menurut saya ada ya Mas, ada. Jadi saat semester 2 di kampus itu saya mengikuti yang namanya Olivia atau Olimpiade Vokasi Indonesia, yang satu diadakan di Makassar untuk finalnya di Makassar. Jadi kenapa itu menjadi sebuah hal yang bagi saya cukup sangat berkesan ya. Berkesan membanggakan ya. Ya itu karena memang saya di situ mendapat pengalaman pertama kali keluar Jawa Mas, keluar Jawa pertama kali, dan tentu di sana naiknya pesawat yang itu dua hal itu tidak pernah terbayangkan ketika saya masih sebelum masuk kampus itu Mas. Jadi itu seperti sebuah hal yang bagi saya tidak mungkin bisa saya raih, tidak mungkin bisa saya lakukan gitu Mas. Nah, itu yang pertama karena memang itu. Yang kedua karena di momen itu di awal saat mengikuti lomba Mas, jadi kan ada babak penyisian dan babak finalnya. Di babak penyisian dan final, di babak penyisian itu saya bahkan tidak menyangka akan lolos di babak final gitu, dan di akhirnya setelah dilihat pengumuman saya lolos, dan di babak final saya mendapat juara 1 umum di cabang lomba grafik desain gitu Mas. Oh iya, baik, Masya Allah. Jadi itu juga ini kejuaraan yang pertama atau yang diperoleh? Atau memang sebelumnya juga sudah pernah? Kejuaraan pertama di jenjang perkuliahan. Oh, di jenjang perkuliahan. Berarti memang memiliki kesan tersendiri ya, apalagi harus terbang jauh-jauh ke Makassar dari Surakarta ya, untuk melaksanakan final ya, itu tadi ya, di Makassar. Oh, iya, baik. Dan alhamdulillahnya dapat memperoleh juara 1 umum. Begitu di kategori yang diikutinya begitu. Kemudian ini Mas, tentunya kan untuk mengikuti lomba
itu kan ada persiapan-persiapan yang matang begitu. Secara garis besar ini Mas, kalau ingin mengikuti lomba itu apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama kita tentukan ya tujuannya emang kita untuk apa, yang pertama. Kemudian setelah itu tentu persiapan teknis itu hal yang jelas kita perlu persiapkan, terutama dalam hal pembiasaan diri kita, kemudian bagaimana nanti kita akan berkarya dan hal-hal lain sebagainya Mas persiapannya. Dan sebenarnya kalau persiapan lomba bagi saya, karena memang saya juga bukan pertama kali ikut ya Mas, jadi mungkin pertama kali ikut saya sudah sejak SD, bahkan sejak TK saya sudah pernah ikut lomba. Jadi memang untuk persiapan sendiri saya tinggal hanya pengembangan dari persiapan sebelumnya gitu Mas yang ada. Jadi bukan ini ya, tidak kaget ataupun jadi memang sudah pernah, dan itu memang memang itu persiapan itu adalah menjadi suatu dasar ya yang harus disiapkan untuk lomba. Hanya kita bagaimana mengembangkan, terutama ini ya mempersiapkan ide apa nanti yang akan dibuat begitu ya. Berarti memang ini Mas, tadi kan ada sesi sebelum final itu ada penyisian juga ya, babak penyisian. Itu setiap lomba itu berarti karyanya beda ya? Beda dari penyisian dan final itu? Selalu beda. Itu jaraknya waktu dekat atau cukup jauh juga? Di jenjang perkuliahan ini yang sering saya ikuti kurang lebih rata-rata sebulan Mas. Untuk penyisian itu ada sebulan kurang lebih, mulai dari itu jangka waktu antara pendaftaran sampai nanti tenggat pendaftaran. Pembukaan pendaftaran sampai tenggat pendaftaran itu kira-kira sebulan. Dan itu bagi Mas saya waktu yang cukup untuk mencari ide ataupun menentukan ide mau menggambar apa gitu. Sebenarnya sangat cukup Mas. Iya baik, alhamdulillah. Dan ini Mas Daya, tadi kan di awal juga disampaikan bahwa ada satu proyek atau satu karya yang itu menjadi karya yang paling berkesan ya dari Mas Yahya. Bisa disampaikan itu kan karya kelompok ya. Jadi bukan tidak Mas Yahya sendiri yang membuat, tapi itu beberapa orang dalam satu kelompok gitu. Nah, untuk ide ini sendiri Mas, tentu kan setiap orang pasti memiliki ekspektasi, memiliki ide, memiliki rencana. Untuk menyatukan itu sendiri bagaimana? Tentu kita mau banyak diskusi, banyak komunikasi, mau banyak diskusi seperti itu Mas. Jadi memang diskusi ini sangat penting ketika kita ingin menyatukan berbagai macam pemikiran yang berbeda, berbagai macam ide yang berbeda, dan akhirnya kita di situ membuat sebuah kesatuan yang akhirnya kita visualisasikan sebagai karya. Dan memang untuk karya kami yang sebelumnya kami sampaikan Mas, itu sebenarnya disampaikan dan menurut kami adalah karya yang paling berkesan itu di situ. Yang memprakarsai untuk mengikuti lomba itu saya sendiri jadi Mas, atau sebagai memelopori, dan akhirnya kan saya sebenarnya mau ikutnya sendiri, tapi karena ternyata lombanya itu berkelompok jadi mengharuskan kemudian saya mencari teman begitu ya. Dan di situ karena saya juga tidak terlalu ingin merepotkan yang lain, mungkin bahasanya seperti itu, yang saya sudah siapkan pembagian tugasnya, job desk-nya masing-masing, kemudian saya yang membuatkan konsep, dan akhirnya intinya setiap orang punya bagiannya masing-masing, dan akhirnya di situ kita berkolaborasi. Jadi dalam perjalanan itu memang sudah Mas Yahya rencanakan, sudah Mas Yahya konsep sedemikian rupa, dan kemudian di tengah perjalanan agar tidak ada misalnya pertentangan ya dari teman-teman yang lain dalam satu kelompok tersebut. Kalau dalam perjalanan itu Mas membuat karya itu, pernah nggak misal kita sudah Mas Yahya ini sudah membuat konsep seperti ini, kemudian ada teman yang lain merasa tidak setuju atau mengkritik begitu? Itu hal yang wajar dalam sebuah kolaborasi Mas. Ketika kita dalam kehidupan sosial, apalagi
mempunyai sebuah proyek itu merupakan hal yang wajar dan sudah menjadi keniscayaan. Akhirnya itu pasti ada dan tinggal kita mengarahkan itu ke hal yang baik untuk hal yang membangun atau malah membuat jadi sebuah perpecahan. Itu aja kuncinya, Mas. Jadi di situ memang kita harus bijak dalam menanggapi setiap ide dari teman-teman kita, kemudian bagaimana menyatukan ide. Yang pertama intinya kita menerima dulu, Mas. Jangan ketika ada yang betul, tidak pendapat dengan kita terima teman-teman. Kita terima dulu saja. Terima dulu, mungkin bisa jadi evaluasi dan kebaikan untuk karya kita ke depannya. Dan pasti itu ada hal yang baik yang ada di situ yang bisa kita ambil dan akhirnya menjadi sebuah karya yang menurut kami sudah sesuai standar seperti itu, Mas. Baik, jadi tentu ya pasti ada perbedaan dan itu mungkin perbedaan itu bisa nih, Mas, ya, bisa membuat misal mood kita tidak baik, kemudian ide-ide yang mungkin yang di awal sudah direncanakan, sudah ada di pikiran kita, itu kemudian bisa hilang begitu saja karena mood yang tidak baik. Kalau untuk tips ini, Mas, untuk menjaga mood saat mengerjakan proyek ini seperti apa? Sebenarnya ini juga menjadi PR bagi saya sendiri, ya, untuk jaga mood. Dan untuk jaga mood sendiri, sebenarnya yang pertama itu harus ada tujuan yang jelas, Mas. Jadi kita punya target untuk karya ini kita mau bawa kemana, mau buat seperti apa, tujuannya apa, itu harus jelas. Contohnya ketika saya ingin lomba, ketika lomba yang menjadi motivasi biasanya ya, Mas, secara realistis saja adalah hadiahnya seperti apa dan apa yang akan saya dapatkan setelah itu, sesuai secara yaitu pengembangan diri, kemudian hadiah yang fisik dan juga promosi dan sebagainya, itu pasti ada. Itu contohnya saja. Kemudian mungkin kalau dalam hal lain tujuan, misal kita berkaitan tujuan dakwah gitu, Mas, itu kan tujuannya beda lagi. Nanti kita ingin hal-hal yang sifatnya itu moral dan sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan-kebaikan dan pahala, dan di situ juga kita Mas, sesuai dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk berdakwah seperti itu. Jadi yang pertama tadi adalah tujuan untuk menjaga mood, ya. Dan kemudian selain menetapkan tujuan yang jelas itu, terkadang yang menjadi PR bagi kami adalah ketika di tengah jalan kita berhenti gitu, Mas, ketika dalam berkarya. Itu karena kita terlalu menginginkan sebuah kesempurnaan dan takut akan kegagalan. Dan kuncinya ya jangan seperti itu. Jadi memang kita harus sadar bahwa dalam berkarya itu hal-hal seperti itu pasti ada. Dan justru itu menjadi sebuah pemicu bagi kita untuk terus berkembang dan menjadi pembelajaran bagi kita, gitu, Mas. Oke, baik. Kalau ini, Mas, dalam proses Mas Yahya menggambar selama ini, ada nggak pernah ada di posisi mungkin gagal ataupun begini, Mas Yahya sudah merencanakan ingin menggambar hal ini, kemudian ia sudah mengkonsep, ternyata apa yang digambar, apa yang ditorehkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang Mas Yahya inginkan. Sangat sering, Mas. Sangat mungkin sering. 70% seperti itu jadinya. Jadi memang sebuah kegagalan atau hal yang tidak sempurna itu merupakan hal yang wajar ketika ya, kita berproses, ya, Mas. Betul, ya. Dan tentu di situ justru menjadi sebuah pemicu bagi kita untuk terus menjadi lebih baik, untuk mengembangkan diri lagi, untuk lebih banyak berkarya. Walaupun terkadang memang membuat kita futur dan malas dan juga tidak sering gitu. Ya, baik. Jadi memang kegagalan bukan menjadi suatu hambatan untuk kita berputus asa, tapi ternyata dari kegagalan inilah Mas Yahya mendapat pelajaran, ya, mendapat motivasi untuk kedepannya jauh lebih baik, menjadi semangat dan juga
hobinya ini kemudian dapat mendatangkan beberapa prestasi yang juga cukup membanggakan begitu. Kemudian ini Mas Yahya, tentunya kan perjalanan ini kan cukup panjang, dan hobi yang Mas Yahya tekuni saat ini pasti ada nih rencana-rencana ataupun dalam kacamata Mas Yahya kedepannya Mas Yahya ingin seperti apa begitu dengan hobi menggambarnya. Hobi menggambar tentu sejalan dengan disiplin ilmu saya atau dengan passion dan hobi yang saya ada saat ini, mendapat masa depan sesuai dengan apa yang saya minat gitu Mas. Itu idealnya seperti itu, apa yang saya inginkan tentunya. Jadi suatu saat hobi ini bisa menjadi salah satu ladang rezeki ataupun pekerjaan ya bagi Mas Yahya. Rencananya begitu. Ya. Idealnya mungkin yang ada di pikiran saat ini seperti itu. Jadi tapi cukup menarik sih Mas. Jadi cita-cita orang itu memang kebanyakan begitu. Jadi bisa menjalani pekerjaan itu sesuai hobinya. Jadi menjalani bekerja itu dia merasa senang karena memang ini kesukaannya begitu ya. Tapi kan ini Mas, tentu saat ini itu kan perkembangan digital, perkembangan teknologi ini kan semakin meningkat. Terus. Dan kita sudah juga sama-sama tahu ya bahwa perkembangan AI begitu. Ini kan sekarang banyak masyarakat yang sudah menggunakan baik untuk keperluan apapun, bahkan saat ini juga banyak yang menggunakan untuk mencari gambar yang bagus dan lain sebagainya. Nah ini kalau dari kacamata Mas Yahya ini menjadi suatu hambatan atau mungkin bahkan pendukung untuk keberlangsungan ataupun meningkatnya hobi yang saat ini Mas Yahya tekuni dalam menggambar. Dua-duanya ya Mas. Dan sebenarnya kalau secara realita yang kami hadapi saat ini, tentu AI menjadi tantangan juga ada. Jadi betul. Memang dalam sisi lain, dalam satu sisi memang itu merupakan sebuah tantangan yang dimana kita harus beradaptasi juga Mas di situ. Kita harus banyak beradaptasi, harus banyak bagaimana caranya agar bidang desain ini tidak punah gitu Mas dengan adanya AI. Tapi di sisi lain juga merupakan sebuah potensi juga agar kita bisa mencari atau mengelola ide lebih baik untuk mengembangkan diri, mengembangkan karya dengan bantuan-bantuan terbukanya tadi informasi dari AI tadi. Iya betul, berarti memang kalau bisa menggunakan ataupun memanfaatkan dengan baik itu bisa mendukung ya, walaupun mungkin juga bisa mengancam karena masyarakat lebih aku milih lewat AI aja karena lebih simpel, lebih cepat gitu. Tapi bagi seorang Mas Yahya sendiri yang saat ini menekuni hobi dalam menggambar, dan itu juga merupakan suatu bidang kesenian ya. Jadi pelaku seni ini bisa bukan hanya sekedar ancaman, tapi juga dapat meningkatkan skill, juga mendapatkan referensi. Jadi dari potensi. Situ. Baik. Dan ini Mas Yahya bisa disampaikan juga ini kepada teman-teman Sobat Muda Gempita Nusa Taruna dan juga pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada yang saat ini ingin lebih menggali potensi ataupun hobi yang dimilikinya yang terkadang masih ragu dengan apa yang disukai. Jadi misal saya suka seperti Mas Yahya ya, saya suka menggambar tapi saya masih ragu nanti bisa atau enggak seperti itu karena melihat perkembangan teknologi yang saat ini cukup pesat begitu, bisa dipesankan. Ya mungkin kalau dari saya sendiri mulai aja dulu sih Mas. Jadi mulai aja dulu. Yang penting kita terjun dulu ya, nanti dulu kita coba bagaimana hambatannya. Karena biasanya sebuah hal yang kita suka itu mulai dari ketika kita sudah melakukan itu, mulai dari pembiasaan itu akan timbul yang namanya nanti ketertarikan dan akhirnya menjadi sebuah hobi atau kegemaran. Dan satu lagi yang penting jangan
anggap dan hanya menganggap hobi itu sebagai sebuah pelampiasan, Mas. Jadi ayo kita menganggap hobi itu menjadi sebuah potensi gitu, Mas. Potensi yang ketika kita benar-benar bisa tahu potensi apa yang ada di dalamnya, kita bisa mengembangkannya, menggali seluruh, mencurahkan apa yang kita punya di situ, dan akhirnya dari hobi tadi menjadi sebuah prestasi tadi, Mas. Iya, Masya Allah. Jadi memang ini ya, bagi teman-teman mungkin yang masih ragu, apapun potensi yang ada dalam diri teman-teman, hobi ataupun kesukaan, kegiatan yang teman-teman sukai, jangan ragu untuk terjun di dalamnya, begitu ya. Kita jalani dulu, apabila kita sudah menjalani pasti nanti akan ada pembelajaran, kemudian ada motivasi yang datang dari mana saja ya. Dan kemudian itu menjadi sebuah ketekunan, dan seperti sebagaimana Mas Yahya sampaikan, dan juga tema acara kita hari ini yaitu hobiku prestasiku. Jadi hobi ini bukan sekadar hobi semata ya, bukan suatu hal yang remeh untuk melampiaskan apa yang ingin kita curahkan begitu, tapi ternyata ketika kita bisa menikmati semua itu, kita bisa menjalani itu dengan baik, dengan tekun, dapat membuahkan prestasi yang membanggakan dan memiliki peran penting dalam perjalanan hidup kita semuanya. Baik, terima kasih Mas Yahya, dan mohon maaf perjumpaan kita hanya bisa sampai di sini. Semoga sehat selalu dan sukses selalu dengan hobi kesukaannya ini. Yes. Ya, baik, terima kasih. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, dan juga Sobat Muda Gempita Nusa Taruna, saksikan terus Gempita Nusa Taruna setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan juga berbagai acara yang lainnya hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Muhammad Faisal mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.